Lu Ming dan tetua berjanggut merah saling mengangguk. Tetua Redbeard, kamu harus kembali ke suku dan melaporkan beritanya. Kakak Lu dan aku akan segera datang. Kata Ciyue kepada Penatua Cisu. Tetapi Nona muda. Penatua Cisu hendak menolak, tetapi ketika dia melihat mata Ciyue yang lebar, dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk wanita muda yang keras kepala ini. Dia hanya bisa kembali ke sukunya dulu. Lu Ming, selama pertarungan singkat denganmu tadi, aku melihat bahwa kamu memahami prasasti dan susunan prasasti. Kamu seharusnya cukup berpengetahuan, kan? Ciyue tiba-tiba bertanya, secercah harapan muncul di matanya. Tidak apa-apa, kurasa. Lu Ming mengangguk. Nak, apa yang kamu maksud dengan lumayan? Prasasti dan formasi yang Tuhan berikan kepadamu hampir semuanya yang Tuhan ajarkan kepadamu. Siapa lagi di dunia ini yang memiliki prasasti lebih banyak daripada Tuhan ini? Dandan langsung berteriak tidak senang. Kura-kura kecil sepertimu benar-benar bisa bicara. Redmond terkejut pada awalnya, lalu matanya melebar saat dia menatap Dandan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja saya dapat berbicara. Kalau kamu saja bisa bicara, kenapa aku tidak? Kamu sangat aneh. Dandan cemberut dan memandang bulan merah dengan jijik. Mulut bulan merah langsung terbuka menjadi bentuk O, dan dia menatap Dandan dengan linglung, matanya bersinar. Lu Ming tersenyum kecut. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah menemukan bahwa ada binatang iblis di dunia bawah tanah ini. Namun, binatang iblis itu memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Binatang iblis di alam Martial King sedikit lebih baik daripada binatang buas biasa. Mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Tidak heran Ciyue sangat terkejut. Mata bulan merah melebar saat dia menatap Dandan dengan rasa ingin tahu. Cantik, apakah kamu yakin dengan roh Tuhan ini? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan ini adalah kepala dari 10 Battle Beast teratas, tak tertandingi di dunia, dihormati di alam semesta, dan tak tertandingi. Dandan berdiri di bahu Lu Ming, kedua cakar depannya berada di cangkang kura-kura, tampak seperti master yang tak tertandingi. Namun saat berikutnya, Dandan pingsan. Redmond mengulurkan tangan dan meraih kepala Dandan, meletakkannya di depan matanya dan memeriksanya dengan cermat. Aku sangat marah. Keempat kaki pendek Dandan menendang dan terbang keluar dari tangan Ciyue, mendarat di bahu Lu Ming. Matanya terbuka lebar, dan dia ingin memakan Ciyue. Ciyue tertawa terbahak-bahak, sangat terus terang. Dia kemudian menoleh ke Lu Ming. Lu Ming, jika Anda mengetahui banyak prasasti dan formasi, Anda mungkin dapat memberikan bantuan besar kepada suku kami. Saat itu, para tetua suku kami pasti akan memperlakukan Anda seperti leluhur. Mereka pasti akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki. Oh, apa masalahnya? Lu Ming bertanya. Masalah ini harus dimulai dari situasi suku macan tutul merah kita saat ini. Ciyue dan Lu Ming mulai berbicara. Di dunia bawah tanah, pertarungan antar suku tidak ada habisnya. 60 tahun yang lalu, suku macan tutul merah masih merupakan suku yang sangat kuat. Suku tersebut memiliki banyak ahli dan sangat berkuasa. Mereka menduduki wilayah yang luas dan subur. Pada saat itu, kepala suku macan tutul merah adalah seorang ahli terkenal yang telah mencapai puncak tingkat dewa, yaitu puncak tingkat ke-6. Namun kemudian, kepala suku serigala surgawi, suku ular yin, dan suku macan darah bergabung untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap kepala suku macan tutul merah. Pada akhirnya, kepala suku macan tutul merah terluka parah dan disegel di sebuah ngarai. Kepala suku macan tutul merah meninggal di ngarai itu. Tidak hanya itu, pemimpin suku macan tutul merah juga membawa prasasti rahasia suku macan tutul merah yang paling indah, yang merupakan dasar dari suku macan tutul merah. Tanpa manual rahasia prasasti, kekuatan tindak lanjut dari suku macan tutul merah menjadi semakin lemah. Dalam 60 tahun terakhir, wilayah yang diduduki suku macan tutul merah kurang dari 20% wilayah sebelumnya. Jika bukan karena dukungan beberapa sesepuh, diperkirakan suku macan tutul merah akan dimusnahkan oleh 3 suku besar tersebut. Adapun segel di ngarai, dipasang oleh 3 pemimpin suku. Itu sangat rumit, dan formasi prasastinya unik untuk ketiga suku tersebut. Kecuali jika ketiga pemimpin suku bekerja sama untuk memecahkannya, suku macan tutul merah tidak akan mampu memecahkannya. Oleh karena itu,
Ketika Qi Yue melihat bahwa Lu Ming mengetahui begitu banyak prasasti dan formasi, dia ingin mencobanya. Jika Lu Ming dapat membuka segel dan mengeluarkan manual pemurnian prasasti rahasia suku Macan Tutul Merah, bukankah para tetua suku Macan Tutul Merah akan memperlakukan Lu Ming seperti leluhur mereka? Baiklah, ayo pergi dan lihat. Lu Ming mengangguk. Jika dia ingin dihargai oleh pihak lain dan jika dia bisa memberikan sedikit bantuan kepada pihak lain, itu akan menjadi yang terbaik. Baiklah. Qi Yue sangat gembira. Dia membawa Lu Ming ke tempat pemimpin suku Macan Tutul Merah sebelumnya disegel. Menurut Qi Yue, tempat itu sangat dekat dengan kota suku Macan Tutul Merah, hanya berjarak 100 li. Itu adalah pegunungan yang sangat luas. Ada puncak gunung besar yang menembus langit. Mereka curam dan megah. Ada 2 puncak gunung besar di antaranya, membentuk ngarai selebar 10 meter di tengahnya. Ngarai ini adalah tempat di mana kepala suku Macan Tutul Merah sebelumnya disegel. Ada ahli dari suku Macan Tutul Merah yang menjaga tempat ini. Begitu Lu Ming dan Qi Yue tiba di pintu masuk lembah, mereka melihat lusinan sosok menjaga pintu masuk. Qi Yue, iya, itu kamu. Beraninya kamu. Teman-teman, bunuh orang ini untukku. Mereka baru saja sampai di pintu masuk lembah ketika mereka mendengar teriakan nyaring. Apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti, teriak Qi Yue, dan yang lainnya, yang hendak bergerak, berhenti. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman dingin. Orang yang menyerukan perlawanan adalah seorang pemuda. Itu adalah Qi Feng, yang sebelumnya dia sandera. Mata Qi Feng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming, lalu ke Qi Yue, mengapa kamu melindunginya? Orang ini telah membunuh banyak penduduk suku Macan Tutul Merah kami. Dia harus dieksekusi di tempat karena kejahatannya. Qi Feng, para tetua klan telah lama mengatakan bahwa kita harus bersikap sopan kepada orang-orang dari dunia luar. Kita harus mengundang mereka daripada berkelahi. Kaulah yang memulainya lebih dulu, jadi Lu Ming tentu saja menolaknya. Anda tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Untuk menghilangkan satu-satunya kesempatan bagi suku Macan Tutul Merah untuk bangkit. Qi Yue sangat kuat, menatap Qi Feng dan bertanya dengan keras. Qi Yue, aku tidak bermaksud begitu. Suara Qi Feng merendah. Baiklah, Fenger, karena pihak lain telah datang ke suku Macan Tutul Merah, dia adalah tamu dari suku Macan Tutul Merah. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Di sampingnya, seorang pria berjanggut panjang berusia 50-an berjalan mendekat dan berkata. Paman ke-6, Qi Yue memanggil dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming pada saat yang bersamaan. Orang ini adalah ayah Qi Feng, paman ke-6-nya, dan juga orang yang bertugas menjaga ngarai ini, Gunung Emas Murni. Yue, kenapa kamu membawa adik kecil ini ke sini? Ini adalah area terlarang suku tersebut. Kata Qi Jinsan, paman ke-6, Lu Ming berasal dari dunia luar dan merupakan penulis yang sangat berbakat. Ia telah menguasai banyak prasasti dan formasi yang tidak dimiliki suku Macan Tutul Merah kita. Dia mungkin bisa membuka segel di sini dan mengeluarkan manual prasasti rahasia di dalamnya. Jadi, saya membawanya ke sini untuk mencobanya. Kata Qi Yue. Mendengar ini, wajah Gunung Emas Murni tenggelam. Yue, tempat ini adalah kawasan terlarang suku Macan Tutul Merah. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar masuk? Ini hanyalah omong kosong. Baiklah, kalian semua harus segera pergi. Gunung Emas Murni melambaikan tangannya. Paman ke-6, mengeluarkan manual pemurnian prasasti rahasia suku Macan Tutul Merah berkaitan dengan naik turunnya suku Macan Tutul Merah. Ini sangat penting. Mungkin dia benar-benar bisa memecahkannya. Qi Yue tidak menyerah. Ekspresi Gunung Emas Murni miliknya menjadi semakin suram. Sungguh sebuah lelucon. Suku Macan Tutul Merah telah disegel di sini selama 60 tahun. Bahkan dengan bantuan banyak alkemis tingkat dewa, kami masih tidak dapat membuka segelnya. Dia hanyalah seorang anak muda, seorang alkemis tingkat surga. Bagaimana dia bisa membuka segel di sini? Tidak mungkin. Kalian harus segera pergi. Kalau tidak, aku akan menganggap dia melanggar area terlarang dan menekannya. Paman ke-6, Lu Ming bahkan belum mencobanya. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukannya? Mengingat situasi suku kita saat ini, bukankah kita harus memanfaatkan setiap kesempatan? Bantah. Bulan merah. Kurang ajar,
Apa yang diketahui seorang junior? Cepat pergi. Menegur Gunung Emas Murni. Saya pikir segel ini bisa dibuka. Tiba-tiba, suara Luming terdengar dan pemandangan menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Luming. Benar-benar, mata Ciyue menunjukkan ekspresi ekstasi. Tentu saja, Luming mengangguk. Kamu berbicara besar, nak. Lagi sibuk apa? Anda ingin menghancurkan tanah terlarang suku macan tutul merah saya. Saya curiga Anda menggunakan semacam teknik jahat untuk mengendalikan bulan merah. Anda hanya merencanakan sesuatu yang tidak baik. Teman-teman, bunuh bocah nakal ini untukku. Ekspresi Gunung Emas Murni sangat suram, dan niat membunuhnya meledak saat dia berteriak. Ya, orang-orang yang menjaga pintu masuk lembah melambaikan tangan mereka, dan beberapa boneka citah muncul di tanah. Mereka semua adalah boneka spiritual tingkat samudera. Boneka itu meraung dan hendak menerkam Luming. Siapa berani? Ciyue berteriak dan berdiri di depan Luming. Pada saat yang sama, dia memanggil boneka citahnya. Nona Ciyue telah dikendalikan oleh orang jahat ini, dia tidak bisa menahan diri. Cepat serang, bunuh bocah itu dan selamatkan Nona. Gunung Emas Murni meraung. Bunuh bocah itu. Chi Feng juga meraung, niat membunuhnya meledak. Wajah Luming menjadi gelap. Dengan lambaian tangannya, boneka serigala raksasa itu muncul dan menghalangi di depannya. Dia menginjak tanah dan melambaikan tangannya. Rune muncul di tanah. Pertempuran besar akan segera dimulai. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar, dan seorang tetua berambut putih terbang di atas boneka citah. Paman kedua, Ciyue sangat gembira. Apa yang terjadi? Tetua berambut putih itu tiba dan mengamati tempat kejadian. Wajahnya gelap, apa yang sedang terjadi? Petik 1. Kakak kedua, bocah itu telah mengendalikan UER dan memiliki motif tersembunyi. Aku akan membunuhnya. Gunung Emas Murni buru-buru berkata. Omong kosong. Paman kedua, Luming adalah ahli prasasti dari luar bumi. Dia bisa membuka segel ngarai. Itu sebabnya aku membawanya ke sini. Aku tidak menyangka paman keenam ingin membunuh Luming. Bantah Ciyue. Apa? Dia bisa membuka segel lembah. Tetua berambut putih itu terkejut, dan matanya bersinar terang. Lapisan api energi mental biru menyebar dari atas kepalanya karena kegembiraannya, dan energi mentalnya yang besar memenuhi seluruh area. Yue, jangan tertipu oleh pria ini. Dia hanya seorang alkemis kelas surga dan dia masih sangat muda. Berapa banyak prasasti yang bisa dia kuasai? Bagaimana dia bisa membuka segel ini? Dia hanya berbicara omong kosong. Gunung Emas Murni berkata dengan dingin. Paman kedua, kenapa kamu tidak membiarkan Luming mencobanya? Bagaimana jika itu berhasil? Ini terkait dengan naik turunnya klan kami, jadi mohon pertimbangkan, paman kedua. Teriak Ciyue. Paman kedua Ciyue bernama Qi Jintian. Dia menatap Luming dengan sedikit harapan di matanya. Adik, bisakah kamu benar-benar membuka segel di sini? Luming mengangguk dan berkata, saya baru saja mengamatinya. Ada 3 prasasti berbeda di dalamnya. Prasasti tersebut saling terkait dan seharusnya ada lebih dari 100 prasasti. Meski misterius, sudah 60 tahun berlalu. Tidak sulit untuk memecahkannya. Kata-kata Luming membuat mata Ciyue dan Qi Jintian berbinar, sementara wajah Qi Jintian menjadi semakin suram. Masalah ini sangat penting. Saya perlu memberi tahu pemimpin klan dan para tetua. Qi Jintian mengeluarkan jimat transmisi suara jade dan mengirim beberapa pesan. Kemudian, dia mulai menunggu. Gunung Emas Murni tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka, jadi dia berjalan ke samping dengan wajah muram. Luming melirik Gunung Emas Murni, matanya berkedip-kedip. Gunung Emas Murni ini sangat aneh. Ia ingin menghentikannya membuka segel apapun yang terjadi. Seperti yang dikatakan Bulan Merah, hal ini terkait dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Sekalipun peluangnya 1 dari 10.000, mereka tetap harus mencobanya. Namun, Gunung Emas Murni terus menghentikannya. Jika itu karena masalah Gunung Scarlet, itu tidak mungkin. Baru saja, ketika mereka tidak menyebutkan membuka segelnya, Gunung Scarlet masih normal, seolah-olah sengaja membuka segelnya. Oleh karena itu, Luming merasa sangat aneh dengan semua ini. Bas. Dan EBSCP, Wash. Hanya dalam beberapa menit,
7 atau 8 boneka citah berukuran besar terbang ditiup angin yang menderu-deru. Ada total 8 boneka citah, dan masing-masing boneka berdiri satu orang. Salah satu dari mereka tampak berusia 50-an, dan tubuhnya memancarkan aura bermartabat. Lu Ming menduga ini mungkin ayah Qi Yue, kepala suku macan tutul merah, Qi Jinkong. Adapun 7 lainnya, mereka semua adalah lelaki tua berambut putih dan tua. Mereka seharusnya menjadi tetua suku dari suku macan tutul merah. Salam untuk pemimpin klan dan tetua klan. Langit emas murni, gunung emas murni, dan para penjaga semuanya memberi hormat. Ayah, para tetua, Qi Yue juga melangkah maju dan membungkuk. Mata Qi Jinkong bersinar seperti kilat. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Yue, apakah dia yang kamu katakan bisa membuka segelnya? Meskipun Qi Jinkong berpura-pura tenang, dia masih menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu benar, ayah. Lu Ming berasal dari dunia luar dan merupakan alkemis jenius terkuat di sana. Meskipun dia berada di puncak peringkat surga, kekuatan mentalnya tidak lebih lemah dari peringkat dewa. Qi Yue melangkah maju dan memegang lengan Qi Jinkong sambil tersenyum. Master prasasti paling berbakat dari luar bumi. Mata Qi Jinkong dan 7 tetua berbinar. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Gadis ini terlalu pandai membual untuknya. Haha, Yue, menurutku kamu telah ditipu olehnya. Telah dikatakan sejak zaman kuno bahwa dunia di luar bumi sangatlah luas dan tidak terbatas. Ini jauh lebih besar dari tempat ini dan memiliki populasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti pasir. Bagaimana dia bisa menjadi ahli prasasti paling berbakat? Pemimpin suku, tetua, jangan percaya orang ini. Jika kamu membuat kesalahan dan menyebabkan formasi meledak, menghancurkan tubuh pemimpin suku sebelumnya dan manual rahasia prasasti, maka suku macan tutul merah kita akan tamat. Gunung emas murni melompat keluar untuk menghentikannya. Paman ke-6, kamu belum pernah melihat Lu Ming beraksi. Bagaimana Anda tahu bahwa prasasti daunnya tidak kuat? Qi Yue berkata dengan keras kepala. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak membiarkan dia memamerkannya? Jika dia ingin kekuatan spiritualnya setara dengan penulis peringkat dewa di peringkat surga, dia harus menyalakan setidaknya 7 atau bahkan 8 lampu spiritual di setiap tahap. Biarkan dia menunjukkan cincin rohaninya. Gunung emas murni mencibir. Alkemis tingkat dewa yang dia maksud, tentu saja, adalah alkemis tingkat sejati. Di setiap tahap, dia harus menyalakan setidaknya 6 lampu roh. Ini sudah sangat sulit. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming benar-benar dapat menyalakan 7 atau bahkan 8 lampu roh di setiap tahap. Lu Ming, tunjukkan saja pada seseorang. Qi Yue memandang Lu Ming. Dia sangat percaya diri pada Lu Ming. Qi Jinkong, 7 tetua klan, Qi Jintian, dan yang lainnya semuanya menoleh untuk melihat ke arah Lu Ming. Lu Ming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia telah membantu suku macan tutul merah, tetapi gunung emas murni telah berulang kali menghentikannya. Dengan kepribadiannya, dia pasti sudah lama berbalik dan pergi. Alasan mengapa dia tetap tinggal adalah karena bulan merah. Kedua, jika dia berbalik dan pergi sekarang, dia pasti tidak akan dihargai oleh suku macan tutul merah. Dia ingin menggunakan kekuatan suku macan tutul merah untuk mencari tahu di mana Xie Nianxing berada. Karena kamu ingin melihatnya, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Tatapan Lu Ming menyapu gunung emas murni. Bas. Di saat yang sama, cincin merah muncul di atas kepala Lu Ming. Ada 10 titik di cincin itu yang sama mempesonanya dengan bintang. 10 lampu pikiran. Dia menyalakan 10 lampu pikiran di tahap pertama. Qi Jinkong, tetua ke-7, dan yang lainnya semuanya terkejut. Beberapa orang tua bahkan berteriak. Mata gunung emas murni hampir keluar dari rongganya. Mulutnya begitu lebar sehingga bisa menelan bangkai tikus. Ia memandang Lu Ming dengan bingung. Pada tahap pertama, Lu Ming sebenarnya bisa menyalakan 10 lampu mental dan memasuki tahap sempurna. Haha, sudah kubilang. Bakat Lu Ming adalah yang terbaik di dunia luar bumi. Setelah keterkejutan awal Qi Yue, dia tertawa terbahak-bahak. Ini baru tahap pertama. Mungkin dia hanya beruntung dan mendapatkan benih api yang kuat yang memungkinkan dia menyalakan 10 lampu di tahap pertama. Bukan berarti kasus seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah,
namun semakin lama semakin sulit untuk menyalakan lampunya. Saya akan melihat berapa banyak lampu yang bisa dia nyalakan di tahap selanjutnya. Kata gunung emas murni dengan ekspresi gelap. Ayah benar. Chi Feng menimpali dari samping. Ah, benarkah? Lalu buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Kemudian, sebuah cahaya muncul lagi di atas kepalanya. Kali ini, 2 cincin muncul berturut-turut, 1 oranye dan 1 kuning. Kedua cincin itu sama dengan yang pertama. Keduanya memiliki 10 titik terang yang mempesona dan mempesona. Semua orang tercengang. Mata mereka membelalak kaget. 3 tahap pertama semuanya sempurna, dan dia menyalakan 10 lampu roh masing-masing. Ini terlalu mengejutkan. Wajah gunung emas murni memerah, sementara Chi Feng tercengang. Bukankah mereka ingin melihatnya? Lalu, dia akan membiarkan dia memperhatikan Lu Ming dengan baik. Lanjutkan menonton. Cibiran di wajah Lu Ming semakin lebar. Saat berikutnya, 2 cincin muncul di atas kepalanya. Ada 2 cincin, 1 hijau dan 1 cian, dan masing-masing memiliki 10 titik terang. Kelima cincin itu bertumpuk satu sama lain, dan 50 titik terang hampir membutakan mata gunung emas murni. Sempurna, semuanya sempurna. Kelima tahap itu sempurna. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat. Petik 2. Keajaiban. Jenius. Dia jenius terkuat yang pernah saya lihat. Yue, benar, dia jenius nomor 1 di dunia luar. Beberapa tetua klan yang berusia ratusan tahun tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mereka berteriak satu demi satu, wajah dan telinga mereka merah karena kegembiraan. Mulut kecil Chi Yue terbuka menjadi bentuk O saat dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi cahaya aneh. Adapun gunung emas murni dan puncak murni, mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka memandang Lu Ming, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bibir mereka bergetar tanpa henti. 5 panggung dan 10 lampu roh dinyalakan. Ini hanyalah sebuah legenda. Mereka belum pernah mendengar orang jenius seperti itu di dunia mereka. Faktanya, ada rumor di dunia ini bahwa 9 adalah batasnya dan tidak ada cara untuk menjadi sempurna. Dengan kata lain, menyalakan 9 lampu roh adalah batasnya. Kesempurnaan hanyalah sebuah legenda. Itu adalah alam yang diharapkan, tapi sekarang, itu benar-benar muncul pada seorang pemuda berusia 20-an. Kekuatan spiritualku saat ini seharusnya cukup, kan? Tatapan Lu Ming terus tertuju pada gunung emas murni. Ekspresi gunung emas murni berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak bisa membuka mulut. Bagus bagus bagus. Kakak Lu memang jenius nomor 1 di luar angkasa. Saya yakin saudara Lu akan mampu membuka segelnya. Qi Jinkong tertawa, matanya dipenuhi kegembiraan. Itu benar, adikku, silakan maju ke depan dan periksa susunan prasasti itu dan lihat bagaimana kamu bisa memecahkannya. Seorang tetua klan berambut putih berkata dengan sangat bersemangat. Selain Qi Jinkong dan Chi Feng, semua orang memandang Lu Ming dengan penuh harap. Mungkinkah Lu Ming benar-benar bisa melakukannya? Baiklah, Lu Ming mengangguk dan berjalan ke depan. Dia datang ke tempat yang penuh rune dan melihatnya dengan cermat. Dandan, bisakah kamu memecahkannya? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Segel di sini terdiri dari 3 formasi yang sangat berbeda. Jumlahnya lebih dari 100. 3 formasi berbeda itu saling terkait dan terjalin satu sama lain. Selain itu, semuanya merupakan formasi prasasti tingkat 6 yang sangat mendalam. Para leluhur suku Sirius, ular yin, dan macan darah yang telah membentuk formasi semuanya adalah ahli prasasti tingkat 6 puncak. Sejujurnya, dengan pencapaian Lu Ming saat ini dalam Dao Prasasti, masih sangat sulit baginya untuk memecahkannya. Alasan dia menyetujuinya adalah karena Dandan telah memberitahunya bahwa hal itu dapat merusaknya. Omong kosong, apa kamu tidak tahu keberadaan seperti apa aku ini? Kepala dari 10 binatang perang teratas, saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya memahami astronomi di bagian atas dan yin dan yang di bagian bawah. Bagaimana mungkin susunan prasasti level 6 saja bisa menyulitkanku? Dandan mulai menyombongkan diri lagi. Tentu saja, dia melakukannya melalui transmisi suara,
sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Lu Ming sudah terbiasa. Dia langsung mengabaikan bagian di mana dan membual dan berkata, "Oh, bagaimana kita bisa memecahkannya? Nak, dengarkan. Kita mulai dengan 18 prasasti api, lalu 7 prasasti ledakan." Dan mulai memberi petunjuk. Di antara jari-jari Lu Ming, nyala api hijau menyebar dan dia mulai menulis di udara. Rune muncul satu demi satu dan terbang ke tanah di pintu masuk ngarai ke arah yang berbeda. Semua orang dari suku macan tutul merah menatap dengan mata terbelalak. Aduh! Tiba-tiba, lolongan serigala terdengar. Sebuah susunan bersinar dan mengembun menjadi serigala raksasa, yang menerkam Lu Ming. Hati semua orang menegang, dan mata gunung emas murni menjadi cerah. Namun, ekspresi Lu Ming tenang saat dia membiarkan serigala raksasa menerkamnya. Ketika serigala raksasa menerkam di depan Lu Ming, ia meledak dengan keras, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Formasi pertama telah rusak. Formasi pertama rusak. Ini benar-benar rusak. Qi Jinkong dan ketujuh tetua klan semuanya sangat gembira. Ayah, tetua, lihat. Aku benar, Lu Ming pasti bisa melakukannya. Qi Yue berkata sambil tersenyum. Ya, tapi segel ini terdiri dari 136 formasi. Semakin dalam Anda pergi, semakin sulit untuk dipatahkan. Kita harus melihat apa yang terjadi nanti. Kata Qi Jinkong. Pada saat yang sama, Lu Ming terus menuliskan rune. Satu demi satu, rune terbang ke tanah. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dan seekor harimau raksasa berwarna merah darah menerkam dan kemudian menghilang. Formasi kedua rusak. Setelah itu, jari Lu Ming tidak berhenti. Dia terus menuliskan tanda di udara. Satu demi satu, susunan utama dipecahkan oleh Lu Ming. Lu Ming menerobos 18 susunan besar berturut-turut dengan kecepatan tinggi. Dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Qi Jinkong dan yang lainnya semakin bersemangat dan penuh harap. Mungkin kali ini akan berhasil. Semoga surga memberkati kita, semoga nenek moyang memberkati kita. Mereka berdoa dalam hati. Mungkin nenek moyang kuno tidak ingin suku macan tutul merah mereka dimusnahkan, jadi dia mengirimkan orang yang begitu jenius. Yang terpilih. Pada saat yang sama, Qi Jinkong dan beberapa tetua klan lainnya memikirkan kata ini dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Pada saat ini, Lu Ming menghela nafas lega. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Setelah menghancurkan 18 formasi, kekuatan spiritualnya tidak cukup. Dia perlu pulih. Kami akan menjaga tempat ini. Tidak ada yang diizinkan pergi. Perintah Qi Jinkong. Untuk berjaga-jaga, mereka secara pribadi menjaga tempat ini. Dan pada saat ini, ekspresi gunung emas murni menjadi semakin suram, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Qi Feng memandang Lu Ming dengan cemburu dan tidak ada yang lain. 3 jam kemudian, Lu Ming bangun dan melanjutkan memecahkan kodenya. Namun, mulai saat ini, susunannya menjadi lebih rumit dan kesulitannya meningkat. Kecepatan Lu Ming juga melambat. Kali ini, Lu Ming menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memecahkan 18 susunan. Dia kemudian duduk bersila dan mulai pulih. Beberapa jam kemudian, Lu Ming berdiri lagi dengan senyuman di wajahnya. Dia menyadari bahwa memecahkan susunan dengan cara ini dapat memurnikan api energi mentalnya. Bisa juga dilatih. Dia merasa bahwa dia semakin dekat untuk menjadi alkemis peringkat 6. Lu Ming terus memecahkan kodenya. Namun, semakin jauh dia melangkah, kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada hari pertama, Lu Ming menguraikan total 50 formasi prasasti. Pada hari kedua, dia memecahkan total 30 formasi prasasti. Pada hari ketiga, dia menguraikan total 20 formasi prasasti. Totalnya ada 136, dan kini hanya tersisa 36. Namun, Lu Ming berhenti ketika dia mencapai 36 terakhir. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju Qi Jinkong. Pemimpin suku Qi, 36 formasi prasasti berikutnya akan didasarkan pada formasi suku ular Yin. Mereka sangat kejam dan tidak stabil. Jika Anda tidak hati-hati, mereka akan meledak dan menghancurkan lembah. Kata Lu Ming. Ekspresi Qi Jinkong berubah dan dia berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Itu mudah. Lu Ming membutuhkan bantuan dari pemimpin klan Qi.
Kata Lu Ming. Saudara Lu, tolong bicara. Biarpun kita harus mengerahkan seluruh suku macan tutul merah, itu tidak akan menjadi masalah. Nada suara Qi Jinkong tegas. Itu tidak terlalu serius. Saya hanya butuh beberapa bahan. Saya punya bahan di sini yang disebut pasir darah merah. Saya membutuhkan pemimpin klan untuk mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Sebuah kartu giok muncul di tangan Lu Ming. Itu berisi metode pemurnian pasir darah Crimson dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia menyerahkannya pada Qi Jinkong. Tidak masalah, tapi aku khawatir butuh 6 atau 7 hari untuk membuatnya. Qi Jinkong melihatnya dan berkata, "Tidak apa-apa, pemimpin suku Qi. Di manakah tempat berkumpulnya ular berbisa? Saya sendiri yang akan memburunya dan mengambil esensi darahnya untuk menyempurnakan bahan lainnya. Hanya dengan menggabungkan kedua bahan ini kita dapat menghancurkan 36 formasi terakhir." Kata Lu Ming. Tempat berkumpulnya ular berbisa. Di sebelah barat suku macan tutul merah terdapat lembah 10.000 ular. Ada banyak sekali ular berbisa di sana, tapi itu sudah berada di wilayah suku ular Yin. Kata Qi Jinkong. Tidak apa-apa. Saya hanya perlu menyelinap dan membunuh beberapa ular berbisa. Lu Ming tersenyum tipis. Itu bagus. Adik laki-laki Lu telah bekerja keras beberapa hari ini. Beberapa hari bukanlah masalah besar bagi Anda untuk menghancurkan formasi. Pergilah ke suku macan tutul merah dan istirahat sejenak sebelum menyiapkan bahan. Meskipun ruang emas murni membuat cemas dan bersemangat, itu sopan kepada Lu Ming. Lu Ming adalah harapan suku macan tutul merah. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Qi Jinkong meninggalkan beberapa tetua klan untuk menjaga tempat itu sementara dia dan tetua klan yang tersisa membawa Lu Ming dan Qi Yue ke suku macan tutul merah. Lu Ming, kamu belum pernah ke suku kami sebelumnya, kan? Aku akan mengajakmu berkeliling. Bagaimana keadaan di dunia luar? Kulitmu sangat putih dan halus. Juga, pakaian yang kamu kenakan sangat aneh. Sepanjang jalan, Qi Yue mengikuti Lu Ming dan terus mengobrol, menanyakan banyak pertanyaan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis muda, Xuan Xin. Saat itu, Xuan Xin juga sangat penasaran dan terus bertanya. Lu Ming dengan santai menjelaskan dan mereka segera tiba di kota kuno. Ini adalah kota batu, dan bangunan di dalamnya semuanya terbuat dari batu. Kota batu itu ramai dengan orang-orang. Itu benar-benar berbeda dari kota-kota yang pernah dilihat Lu Ming di masa lalu. Itu dipenuhi dengan suasana yang eksotis. Ketika mereka tiba, Lu Ming tiba-tiba mendapat ide. Dia bertanya, "Pemimpin suku Qi, selama periode waktu ini, apakah ada orang lain seperti saya yang datang dari luar bumi?" "Ya, ada sekitar 100. Mereka semua tinggal di Aula Barat. Kami tidak membatasi pergerakan mereka." Qi Jinkong menjelaskan. "Bisakah kamu mengajakku melihatnya?" Kata Lu Ming. Dia ingin melihat apakah ada kenalan. Mungkinkah Xian Yanxing juga ada di sini? Tentu saja saya akan kembali dan memerintahkan orang untuk menyiapkan pasir darah merah. Paman ketiga, Yue, kalian berdua ajak adik Lu dan pergi ke Aula Barat untuk melihatnya. Perintah Qi Jinkong. Ya, ayah. Qi Yue berkata sambil tersenyum. Ada juga seorang tetua berambut putih yang membawa Lu Ming ke sisi barat aula. Sepanjang jalan, banyak orang mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang dari dunia luar yang datang dan menyebarkan berita tersebut. Mereka semua sangat penasaran. Di sisi barat terdapat istana batu yang sangat besar. Di dalamnya banyak terdapat rumah batu. Selama jangka waktu ini, lebih dari 100 orang telah tinggal di sini. Mereka semua berasal dari dunia luar, samudera astral yang kacau balau. Zhong Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun darah. Dia mengira bahwa dengan mendapatkan kunci harta karun Kaisar Bela Diri, dia akan bisa mendapatkan peluang tertinggi, memungkinkan sekte racun darah melonjak, dan dia akan mampu menerobos semua penghalang dan mencapai alam tertinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua rencananya akan dirusak oleh Lu Ming, menyebabkan banyak orang bergegas ke harta karun Kaisar Bela Diri. Tidak hanya itu, setelah memasuki harta karun Kaisar Bela Diri, dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, dia diburu kemana-mana. Pada akhirnya,
Dia tidak punya pilihan selain mengikuti masyarakat suku macan tutul merah ke suku macan tutul merah. Pada saat ini, dia sedang minum dan mengobrol dengan dua ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual di halaman. Saudara Zong, kurasa gunung suci di dunia bawah tanah kemungkinan besar berhubungan dengan harta karun Kaisar Bela Diri. Kita harus bergabung kali ini, kata seorang tetua di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Itu benar, saya menduga ada jalan keluar dari gunung suci. Kita akan bisa meninggalkan tempat sialan ini. Seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat ketiga lainnya juga membuka mulutnya untuk berbicara. Saya harap begitu. Zong Yuan meminum secangkir anggur. Matanya berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Mencicit. Pada saat ini, pintu terbuka dan Lu Ming serta yang lainnya masuk. Orang-orang di halaman juga melihat ke arah gerbang. Dengan satu pandangan, mata Zong Yuan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Kecil, itu kamu." Lu Ming mendengar suara itu dan melihat ke arah suara itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Master Sekte Racun Darah. Suara dingin keluar dari mulut Lu Ming. Tetua berambut putih di depannya adalah Master Sekte Racun Darah. Dialah yang telah melukainya dan mencoba mencuri pedang gioknya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hahaha, bajingan kecil, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu jika aku bertemu denganmu. Kamu benar-benar tidak beruntung bertemu denganku di sini. Saya akan melihat bagaimana Anda mati kali ini. Zong Yuan tertawa dan berdiri dari meja, memancarkan aura yang menakutkan. Seorang seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat keempat terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat dari seorang seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat ketiga. Auranya seperti lautan luas, menekan Lu Ming. Berdebar, berdebar, Zong Yuan melangkah maju, menyebabkan tanah bergemuruh. Apa yang ingin kamu lakukan? Qi Yue melangkah maju dan berdiri di depan Lu Ming. Wajahnya menjadi dingin dan dia menatap Zong Yuan. Jadi itu Nona Qi Yue. Nona Qi Yue, tolong minggir. Orang ini punya dendam padaku, aku harus membunuhnya. Zong Yuan berkata dengan dingin. Bukan, ini suku macan tutul merah. Kamu tidak diperbolehkan bertarung. Qi Yue berkata dengan dingin. Nona Qi Yue, sebaiknya kamu minggir. Kali ini, saya sudah berjanji kepada Anda bahwa saya akan pergi ke Gunung Suci untuk berpartisipasi dalam penilaian. Namun, jika saya tidak membunuh orang ini, jangan salahkan saya karena tidak melakukan yang terbaik selama penilaian. Zong Yuan mencibir. Siapapun tahu bahwa ini adalah ancaman. Di antara 100 orang aneh yang datang ke suku macan tutul merah kali ini, budidaya Zong Yuan adalah yang terkuat. Dia telah mencapai alam samudera spiritual tingkat keempat dan merupakan kandidat paling menjanjikan di antara semua kandidat di suku macan tutul merah. Beberapa hari ini, masyarakat suku macan tutul merah sangat sopan padanya. Mereka memperlakukannya sebagai tamu terhormat, jadi dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Aku ingin dia mati. Saat ini, Lu Ming berbicara. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, Zong Yuan tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dua tetua lainnya di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual juga tertawa. Haha, bocah ini adalah raja tingkat puncak. Apakah dia sudah gila? Dia sebenarnya ingin saudara Zong mati. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Petik 2. Mungkinkah dia mengatakan ini untuk merindukan Qi Yue dan yang lainnya? Itu lebih konyol lagi, apakah menurutnya aku lebih penting daripada saudara Zong? Pemuda itu tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Betapa menyedihkan dan menyedihkan. Kedua tetua di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual tertawa terbahak-bahak, suara mereka dipenuhi dengan ejekan. Namun saat berikutnya, senyuman mereka tiba-tiba berakhir. Itu karena Qi Yue memandang Lu Ming dan berkata, apakah kamu serius? Ya, aku harus membunuhnya. Lu Ming tegas dan tegas. Baiklah, jika adik Lu ingin membunuhnya, aku akan melakukannya. Ayo pergi, kata sesepuh klan macan tutul merah dari samping. Dengan lambaian tangannya, boneka macan tutul besar muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Tingkat samudera spiritual tingkat ketujuh. Cita ini memiliki aura yang setara dengan alam samudera spiritual tingkat ketujuh,
dan kekuatan aura tersebut membuat hati orang berdebar-debar dan membuat mereka putus asa. Zhong Yuan tercengang. Dia memandang tetua klan macan tutul merah dengan wajah pucat dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Anak ini hanyalah seorang raja bela diri. Aku berkali-kali lebih kuat darinya. Hanya saya yang memiliki kesempatan dalam penilaian Gunung Suci. Kamu harus membunuhnya, bunuh dia. Adik Lu adalah dermawan suku macan tutul merah kami. Apa yang dia katakan, suku macan tutul merah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskannya. Siapapun yang dia katakan akan dia bunuh, dia akan membunuh. Sekarang, mati." Tetua klan macan tutul merah berteriak dengan dingin. Boneka cita itu mengeluarkan raungan panjang dan menerkam ke arah Zhong Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. "Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak yakin." Zhong Yuan meraung histeris saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun perbedaan antara boneka di alam samudera spiritual tingkat keempat dan boneka di alam samudera spiritual tingkat ketujuh terlalu besar. Cakar boneka citah merobek seluruh pertahanan dan serangan Zhong Yuan sebelum merobek tubuhnya menjadi dua. Master Sekte dari Sekte Racun Darah, seorang ahli maha kuasa di alam samudera spiritual tingkat keempat, seorang ahli yang namanya mengguncang lautan astral yang kacau, telah mati begitu saja. Dia meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia meninggal. Mengapa suku macan tutul merah mendengarkan Luming? Dua lelaki tua alam samudera spiritual tingkat ketiga melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga, dan mereka hampir menggigit lidah mereka sendiri. Kemudian, mereka berdua menatap Luming sambil gemetar. Punggung mereka basah oleh keringat dingin. Suku macan tutul merah sebenarnya mendengarkan Luming. Hanya dengan satu kata dari Luming, seorang tetua suku macan tutul merah bergerak dan membunuh Zhong Yuan dalam satu gerakan. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa otak mereka sama sekali tidak dapat memahami. Luming melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan Zhong Yuan. Dia juga melahap esensi darah Zhong Yuan. Kemudian, dia melihat kedua lelaki tua alam lautan jiwa dan berkata dengan suara dingin, "Kamu telah hidup selama ribuan tahun, tetapi kamu bahkan tidak dapat memahami situasinya." Betapa menyedihkan dan menyedihkan. Wajah kedua lelaki tua itu benar-benar merah, dan mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Ini adalah kata-kata yang baru saja mereka berikan kepada Luming. Namun, itu hanya terjadi sebentar dan Luming telah mengembalikan kata-kata itu kepada mereka secara lengkap. Setiap perkataannya seperti tamparan di wajah mereka. Luming mengabaikan mereka. Dengan Qi Yue memimpin, dia memeriksa tempat itu. Sayangnya, Xian Yanxing dan Jian Feiliu tidak ada di sini. "Nona Qi Yue, saya membutuhkan ruang untuk berkultivasi dalam pengasingan," kata Luming. Zhong Yuan berada di alam samudera spiritual tingkat keempat, dan kekuatan esensi darahnya terlalu kuat. Dia harus mengasingkan diri untuk memperbaikinya. Tidak masalah. Qi Yue membawa Luming ke area inti suku macan tutul merah dan mengatur sebuah kamar untuknya. Luming memasuki ruangan dan memasuki kuil tertinggi. Dia mulai memurnikan esensi darah. Dia telah menggunakan seluruh esensi darahnya untuk meningkatkan garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Semakin kuat garis keturunan prasasti penekan penjara, semakin kuat kekuatan teknik surgawi penekan penjara. Cakra perak ke-9 menjadi semakin terang. Pada akhirnya, itu sama terangnya dengan 9 cakra lainnya. Puncak alam raja tingkat 9. Namun, terlalu sulit bagi raja tingkat 9 untuk mencapai garis keturunan tingkat dewa. Setelah Luming memurnikan semua esensi darah Zhong Yuan, dia merasa bahwa dia masih jauh dari mencapai tingkat dewa. Dia tidak tahu berapa banyak lagi esensi darah yang harus dia konsumsi sebelum dia bisa naik ke tingkat dewa. Setengah hari telah berlalu. Luming keluar dari kamar. "Luming, kamu sudah selesai dengan pengasinganmu." Saat Luming keluar, dia melihat Qi Yue. "Kamu sudah menungguku." Luming mengangguk. "Tidak juga, aku baru saja sampai. Apakah kamu ingin berjalan-jalan?" kata Qi Yue. "Tidak, aku akan pergi ke lembah 10.000 ular untuk berburu ular berbisa." "Bagaimana saya sampai di sana?" Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan membawamu ke sana. Itulah wilayah kekuasaan suku ular Yin."
Jika kita membawa terlalu banyak orang, kita akan menarik perhatian mereka. Bagaimana kalau kita pergi berdua saja? Kata Qi Yue. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Keduanya meninggalkan kota batu dan menuju ke barat. Lembah 10.000 ular terletak 30.000 mil sebelah barat suku Macan Tutul Merah. Itu adalah wilayah suku ular Yin. Konon tempat ini dulunya milik suku Macan Tutul Merah beberapa dekade lalu. Belakangan, suku Macan Tutul Merah kehilangan sebidang tanah yang luas, dan kawasan lembah 10.000 ular jatuh ke tangan suku ular Yin. Mengendarai boneka tersebut, keduanya tiba dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini juga terjadi di bawah tanah. Jika berada di luar tanah, Lu Ming tidak memerlukan setengah hari untuk melakukan perjalanan 30.000 mil.